Kamu sudah bawa sarapan dan kamu bisa pulang setelah selesai makan. Aku akan di sini sepanjang hari. Ada apa? Sudah lama aku tidak melihatmu sebegitu lelah. Lingkaran hitam di bawah mataku. Aku merasa lebih tua beberapa tahun. Andai saja aku tahu aku di sini semalam. Ayo sarapan. Terima kasih. Yumin, Sudah beberapa hari tidak bertemu. Aku merindukanmu. Biarkan aku memelukmu sebentar. Sebentar saja, oke? Anggap saja seperti kakak memeluk adik. gadis kecil. Kamu buta. Ada yang berjalan seperti kamu? Maaf. Permisi. Maaf. Bagaimana kalau kita bertemu? Jangan pergi sampai kamu berbalik. Sangat maaf. Kenapa? Paman ini. Si kakek sudah minta maaf padamu. Bisakah kamu menghormati orang lain? Tidak ada orang tua di keluargamu. Kalau orang tuamu dimarahi seperti ini di jalan, kamu merasa senang. Pergi. Enak punya mobil. Kamu baik-baik saja? Baik. Terima kasih gadis. Baik. Hai tapi. Aku ingin membuat pernyataan. Aku bukan orang tua. Aku tidak tua. Kamu bukan orang tua. Tentu saja. Baiklah. Kamu lapar. UPS. Ayo makan. Terima kasih. Pasti enak. Mau kasih ke teman. Wah, kayaknya dia udah makan. Om, kamu bisa makan semuanya. Hei, bagus. Sangat bagus. Om bisa bahasa Inggris? Oh, apa itu bahasa Inggris? Gary Miss. Aku juga bisa bahasa Jepang. Kenik bar. Yah, aku akan bilang. Hei Lu. Aku juga bisa bahasa Spanyol. Gole, aku juga bisa bahasa Rusia. Yah, Boulayak juga bisa bahasa Italia. Om, bahasa Italia kamu terdengar sedikit seperti kata kasar. Bicara tentang, kamu cuma bilang halo. Oh, biar aku kasih tahu. Orang tua seperti kita. Bukan di kelompok usia kita. Aku orang berpendidikan. Hei, kamu memang berbakat. Kamu lebih berbakat daripada aku. Aku tidak akan mengatakannya. Oke, aku akan mengajarimu kalau ada waktu. Oke. Aku akan belajar darimu dengan pikiran terbuka. Oh, oke. Tapi seperti mereka yang rajin belajar. Itu langka sekarang. Hei. UPS, ada apa? Aku cuma datang untuk ngobrol denganmu. Aku hampir lupa sesuatu yang penting. Yah, biar aku perkenalkan diri. Nama aku Jin Ken.
Nama aku Liu Lin. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Haha, terima kasih dah. Oh, aku harus cari tante aku. Hei, tanya tante kamu. Oke. UPS. Tante. Ayah kamu datang untuk menemuimu, tante. Hei. Oke, tidak masalah. Pulang dan rawat dengan baik. Minum obat tepat waktu, makan lebih banyak sayuran yang mendinginkan dan membersihkan panas. Jangan begadang, istirahat lebih banyak. Itu akan segera pulih. Baiklah. Terima kasih. Ada hal lain yang harus saya perhatikan. Yang paling penting adalah menghindari penggunaan komputer sebisa mungkin. Jangan main kalau bisa. Ya, sindrom komputer sangat umum saat ini. Dia masih kasus ringan. Tapi kalau tidak diperhatikan nanti, sulit untuk mengatakan. Dalam kasus yang parah, kejang otot, deformasi tulang belakang leher, dan dislokasi bisa terjadi. Menyebabkan keratitis. Bisa juga memicu epilepsi. Itu tidak akan berhasil. Saya dengar. Bukan itu yang saya katakan. Saya bilang saya tidak mendengar. Kamu harus mendengarkan apa yang dikatakan dokter. Berhenti main game di depan komputer. Hihi tahu. Oke, kalian bawa saya ke bangsal lain. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Hehehe, oke, haha. Ayo. Bibi. He. Hahaha, UPS, oh. Siapa ini? Paman kedua. Paman? Aduh. Kamu Saya tahu diskriminasi usia seperti ini. Situasi besar dan kecil akan terjadi lagi. Jingo. Perhatikan. Ini rumah sakit. Jangan ganggu orang lain. Kenapa paman saya di sini? Jangan telepon dulu. Oh, tidak. Saya pikir saya akan memberikan kejutan. Jadi saya langsung ke perusahaan begitu turun dari pesawat. UPS, aku baru tahu anak bayiku sakit saat sampai di kantor. Ayah. Apa kamu melakukan ini untukku? Sengaja buru-buru kembali dari luar negeri yang jauh ribuan mil. Aku sangat tersentuh. Tidak. Aku adalah ibu yang menjemput Nono. Aku datang ke sini hanya karena panggilan sepupuku. Kalau tidak, aku masih akan berkeliling dunia. SST, hei Nono. Kamu harus mengganti kerugian pamanmu. Oke, tidak masalah. Ayah kamu keterlaluan. Aku sangat sakit. Aku sedih kamu tidak peduli padaku. Aku sudah menanyakannya. Kamu punya penyakit komputer. Hei, betapa asyiknya kalau kamu bisa berkeliling dunia bersamaku. Kamu harus tetap di depan komputer sepanjang hari. Kamu pantas mendapatkannya. Hei, kenapa kamu tidak melakukan hal lain? Pulang dan beritahu aku jika ada yang ingin rumah sakit. Ayo pergi. Pulang ayah, pulang. Hei ayah, biar aku ambilkan untukmu. Hei ayah. Oh, kamu. Yang tenanglah. Bangun untukku. Sepupu anak bibiku. Kamu berbohong tanpa berkedip ya? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Bermain lurking. Bagaimana dengan Infernal Affairs? Ya? Apa yang salah? Keluar dari sini. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari rumahmu. Aku akan keluar. Yang, perhatikan baik-baik rumah ini. Masih ada sedikit jejakmu di dalamnya. Selera kamu?
Lihatlah gambar rumah ini. Betapa akrabnya kita dulu. Pernahkah kamu memilikinya? Apakah kamu berani terus tinggal di sini? Apa yang kamu lakukan? Diam. Kamu itu timun. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu mau lakukan? Kamu wanita yang sangat baik. Lari ke rumah orang lain untuk mencuri suaminya. Apakah kamu masih punya malu? Ya, aku hanya tidak ingin malu. Tapi Chen Shufeng memang suka sama aku. Cuma mencintaiku. Dia tidak tega meninggalkanku. Kenapa kamu membunuhku? Lepaskan. Bagaimana kamu bisa melepaskan? Ya, apa yang terjadi? Paman dan si jelangkung ini. Kamu tinggal di rumah dulu. Siapa yang kamu sebut jelangkung? Keluar dari sini. Kamu merusak pernikahan orang. Kamu yang tidak tahu malu. Keluar dari sini. Oke, jangan sedih, duduk dulu. Paman ketiga sudah sampai di rumah. Hei Paman. Barang bawaanmu cuma tas ini. Oh, aku seorang pelancong. Hei, siap berangkat kapan saja di mana saja. Untuk apa aku butuh banyak barang? Hei, jangan lihat tas kecil ini. Ini adalah seluruh hidupku. Hehe. Tidak, Mas, itu. Kenapa kamu tidak ngobrol dengan ayahku sebentar? Hei, Paman, duduk di sini. Oh itu. Buah emas. Apa yang kamu lakukan? Tidak, APA, tidak. Astaga. Astaga. Ini adalah harta karunku. Ini lebih penting daripada anakku sendiri. Kamu lihat aku. Aku tahu ini sangat penting. Pasti ada rahasia. Kamu omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Kamu mencari apa? Kamu mencari apa untuk menemukan bukti kejahatan? Aku bilang ya, ayah Ken. Meskipun kau ayahku, aku harus mengakuinya. Putramu ini sangat tampan. Cewek-cewek yang ngejar aku di luar berbaris rapi. TAPI kau, meski sudah agak tua, tapi tetap populer. Ya, aku kasih tahu. Aku kasih tahu ayah Chan. Dunia globalmu itu milik dunia global. Kau tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengecewakan aku dan tanteku. Ya ampun, apa yang kau bicarakan ini? Kau apakah ayahmu orang seperti itu? Aduh. Tetap saja cewek-cewek berbaris mencari kamu. Hei. Itu karena ayah Chan-mu. Aku lahir tampan. Ganteng. Kau dapat gen ayahmu. Hehe. Aku tidak peduli. Aku tidak seperti Duan Yu. Ketika aku bawa wanita yang kucintai pulang, kau hanya bilang satu kata, bawa adikmu. Apa maksudku bawa adikmu? Kau tolong jaga aku. Fokusku. Hei, jangan balik badan. Oh, kakak Qiangwu ini baru keluar. Mereka baik-baik saja, ayah dan anak. Sulit bagi mereka bertemu tanpa bertengkar. Hei, kau sibuk seharian. Kenapa tidak pulang dulu? Aku yang urus. Adik kecilku, bisakah kau melakukannya sendiri? Aku pergi. Aku sudah tahu. Aduh. Aku punya satu lagi di sini. Hei, jangan lepas. Hei, kau kesakitan, nak. Teska, hei ya. Hahaha, UPS. Uhu. Hei Paman. Apa ibuku tahu sesuatu saat kamu kembali kali ini? Oh, semua yang dia kendalikan di As tidak cukup. Aku juga ingin kamu kembali dan memantau setiap gerakanku. Tidak. Apa pamanku orang seperti itu? Aku kembali kali ini hanya ingin melihatmu. Sekalian biar aku temui teman baik yang sudah lama tidak kulihat. Hei, itu saja, hahaha. Ibu sengaja memintamu untuk kembali. Tidak ada yang lain. Benar-benar tidak. Ayahmu dan aku punya sikap yang sangat jelas. Pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup. Kamu tidak bisa begitu saja mengakhirinya. Pergi seenaknya. Garis batas. Tanggung jawab masih ada pada Su Hong sendiri. Tidak ada prinsip. Tidak ada ukuran. Sejak kami putus. Sekarang ini rumah. Jelas-jelas memisahkan diri dari hubungan itu. Tidak boleh samar-samar. Setengah hati.
Tapi dia tidak bisa melepaskan orang itu. Dia tidak pernah berpikir untuk putus. Yang jangan terlalu serius. Aku juga pernah melalui fase sepertimu. Tunggu sampai kamu mencapai usiaku. Kamu akan mengerti. Menikah dengan pria baik. Ini tentang mengambil risiko. Pria yang tidak bisa bersembunyi. Terkadang aku melakukan kesalahan. Kuncinya adalah apakah itu akan berubah di masa depan. Shufen beri yang janji. Janji untuk memutus kontak dengan Ding Huan di masa depan. UPS. Masih tidak bisa memutuskan. Kalau begitu cerai. Apa kamu lupa apa yang baru saja kukatakan? Mulai sekarang aku akan memutus kontak dengan wanita itu. Hidup dengan baik. Bisakah kamu melakukannya? Bisa jelaskan. Bisakah kamu melakukannya? Bisa. Itu saja. Lalu jalani hidup yang baik. Jangan bahas masalah ini lagi. Hihihihihihi ayah. Apa yang kamu lakukan? Hei. Hei ya hei. Bukan kamu apa maksudmu? Untuk membantumu. JRI Computer. Hilangkan kecanduan internet. Kita harus mengatasi sumbernya secara tuntas. Hehe mulai sekarang. Komputermu tidak berguna. Bukan kamu agak terburu-buru membunuh. Kamu tidak bisa mencabutnya sampai ke akarnya kan? Untuk seseorang seperti kamu yang mudah kecanduan. Orang tanpa keyakinan. Alas kita harus berjuang sampai mati. Untuk bertahan hidup di hadapan kematian. Hehehe. Oh kamu. Kami adalah tiran dunia. Hei tidak bukan ayah ini. Kamu harus memberiku kesempatan untuk melambat. No tidak ada buffering. Untuk kebiasaan buruk. Bersikap kejam. Angin musim gugur menyapu daun jatuh Geshawo luncang. Hei bagaimana bentuk tubuhmu? Kamu saudara tidak. Hei. Dah. Surah Jing berhenti. Hei bukan ini bapak tua. Kasih aku muntah. Singkirkan kayu dari bawah kuali. Guo benar-benar tua dan tua. UMH aku datang. Hei Sino juga kembali. Kenapa Zino tidak kembali bersamamu? Mama aku ingin bertanya sesuatu. Ya? Apa kamu menghubungi Lu Guangpeng? Ya ada apa? Kenapa kamu tidak membahas ini denganku? Apa yang bisa aku bahas denganmu? Sudah ku bilang, aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Kenapa Sino marah sama kamu? Tidak. Tapi pamannya sudah kembali. Jadi ayah Jinggu sudah kembali. Ada apa? Benar? Jadi kamu sudah ketemu dia? Lihat. Sangat bagus. Di mana Amin? Kesempatan ada di sini. Kesempatan apa? Kesempatan apa? Kamu pikir pamannya kembali saat ini. Kenapa begitu? Ibunya pasti mengirimnya kembali untuk mencari informasi. Kalau tebakanku benar. Kembali untuk mempersiapkan acara seumur hidup Shinruo. Itu juga sangat mungkin. Pokoknya mari kita bicara terus terang. Hanya untuk menguji kamu. Sekarang kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ceritakan tentang dirimu. Ketika saat kritis tiba aku akan membuka mataku lebar-lebar. Melihatku dengan bodoh, tidak pintar sama sekali. Dengarkan aku. Selama waktu ini, kamu harus lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya. Kemudian cobalah untuk meninggalkan kesan yang baik padanya. Kamu pikir, dia kembali ke sana, mengatakan hal-hal baik tentangmu kepada Ibu Shinruo. Ibu National. Maka kita sudah setengah jalan menuju kesuksesan kan? Mama tidak perlu melakukan ini. Baiklah. Mama aku tidak akan membuatmu sulit. Kamu ceritakan sesuatu yang lain. Biarkan aku membantumu menganalisisnya. Cepat bicara. Apa lagi? Hei selamat datang silakan masuk. Aduh. Saudara lama tidak bertemu. Kapan kamu kembali? Hei hahaha keren.
Jangan bilang biar aku coba dulu. HMMM. TSK rasanya masih sama. Hei, sangat bagus. Hahaha. UPS. Bertahun-tahun sudah berlalu. Yang tersisa hanya keahlianku. Semua yang lain sudah berubah. Siapa yang bilang itu? Biar aku beritahu. Saudara kamu sama sekali tidak berubah. Jangan menghiburku. Waktu tidak memaafkan. Hei, kita semua sudah tua. Tidak. Kenapa? Kamu bilang tua. Jangan tarik aku. Hei, aku tidak tua. Hei, lihat kulitku. Hei, lihat kondisi mentalku. Apa aku tua? Hei, aku sama sekali tidak tua. Oke. Kamu tidak tua, aku yang tua, hei. Hahaha. Hei, SST. Aku bilang kamu sudah berkeliling dunia. Kenapa tiba-tiba ingat untuk kembali? Hei. Saudaraku yang menelepon dan memaksa aku kembali. Dia. Maaf. Adik ipar. Aku sengaja tidak menyebutnya. Tidak. Apa kamu buru-buru? Dia menginjakku. Hei, adik ipar. Ini hal yang tidak menyenangkan. Hei, lupakan saja kalau bisa. Kalau bisa lupakan hanya dengan mengatakan begitu itu buruk. Itu menipu diri sendiri. Oh, sebenarnya. Saudaraku membawa Xiao Nuo pergi. Dia juga ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Xiao Nuo. Ya, hanya saja saudaraku seharusnya tidak. Oh, itu masa lalunya. Apa gunanya menyebutkannya? Terkadang tenang dan pikirkanlah. Aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Mengapa aku begitu tidak bersemangat di awal? Dia bahkan tidak bisa merawat istri dan anaknya. Tapi semua ini. Apakah hanya aku yang salah? Pada saat itu Xiao Nuo baru berusia 3 tahun. Dia membawanya pergi tanpa sepatah kata pun. Tanganku seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Aku sudah mencari di mana-mana. Kalau saja kamu tidak memberitahuku diam-diam. Mereka sudah tiba di Shanghai. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Kakak ipar. Mengapa kamu tidak mencari Xiao Nuo selama bertahun-tahun? Ya, meskipun Xinlan sudah menetap di Amerika Serikat. Aku tahu dia pasti tidak ingin aku mengganggu Xiao Nuo. Selain itu, aku tidak ingin merusak kehidupan mereka sekarang. Begitulah. Tinggal di kota yang sama. Tidak, aku sudah puas. Tapi kamu tidak pindah pikiran untuk mencarinya. Tidak sekalipun. Oh, kenapa kamu tidak di sini? Tapi pikirkanlah. Jika aku tiba-tiba muncul di depan Xiao Mei dan memberitahunya, aku adalah ayahnya. Aku tidak tahu seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkannya. Lebih baik seperti ini. Lebih baik dia menganggapku sudah mati. Selain itu, takdir ini sudah ditentukan oleh langit. Aku percaya. Saatnya untuk bertemu. Maka dia akan bertemu. Hei kakak ipar, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Ya, takdir ini sudah ditentukan. Tapi perpisahan adalah buatan manusia. Biarkan saja. Hehe. Oh. Bagaimana kalau aku memberimu satu paket lagi untuk dibawa pulang? Oke. Hei, oke, hehe, hahaha. Ayah Jingu. Itu pria tua yang kulihat di luar rumah sakit. Dia memanggil pamanmu sepupunya. Artinya, istri paman Li, Ibu Lu Sinuo. Dia adalah sepupunya. Benar. Dengarkan dia berbicara.
Dia sepertinya tahu segalanya. Lihat dia ragu-ragu bicara. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Sepertinya Jin Chen ini adalah terobosan besar. Ya benar. Liu Lin, bukankah kamu bilang begitu? Aku tidak akan pernah peduli lagi pada Luciano. Luciano, aku beritahu kamu, dari sekarang aku tidak akan peduli lagi dengan urusanmu. Kamu tahu, dari sekarang aku akan mengurus urusanku sendiri. Tidak peduli siapa yang melakukannya. Mengurus urusanku sendiri. Teska siapa orang itu? Mencium seseorang tapi masih tidak mengaku dia orang jahat. Tapi kenapa? Di hatiku, aku juga punya perasaan deg-degan yang tak bisa dijelaskan. Oh Liu Lin, berhenti berpikir berlebihan. Masalahmu adalah kamu terlalu banyak berpikir. Jangan pikirkan apa-apa. Tidur. Ah, tidur, 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 tidur. Perlu aku katakan lagi, jangan bicarakan yang lain dulu. Bicara tentang dalamnya dulu ya. Oh, betapa murni hati mereka. Betapa murni, betapa suka menolong dan baik hati. Ini bagian dalam, tidak perlu bicara tentang luar. Betapa cerahnya masa muda. Oh, lihat baju yang dia pakai. Oh, Jingu sangat tampan. Tidak seperti kamu yang hanya tahu pakai setelan kaku ini sepanjang hari. Aku tidak akan tertawa. Tertawa lebih jelek dari menangis. Membuat wajah tua sepanjang hari. Seperti ada yang berhutang padamu. Hei bangun. Halo. Cepat bangun. Ya biarkan aku tidur sedikit lagi. Buen Air Kessel Sebentar. Aku belum mengenalmu. Sehari berlalu dalam sekejap. Bangun dan bantu aku. Bagaimana aku bisa membantumu? Kamu tidak bisa membantu. Oh, itu bukan masalah besar. Itu. Bantu aku mendesain gambar. Baiklah, desain gambar. Superior. Siap. Desain gambar. Tidak, oke, mari kita ubah. Hehe, kontras ini cantik. Benar-benar benar tampan. Hei, apakah kamu yakin aku yakin cantik? Hei. Tampan. Suami,
Baiklah, sarapan sudah siap, datang dan makanlah. Uem. Suami, Baiklah, aku akan mengupasmu dan memakanmu sendiri. Suami, aku mengupas ini untukmu. Jangan terlalu sopan padaku, makanlah dengan canggung. Aku juga bisa membungkus telur. Bukan seperti anak-anak yang memakannya sendiri. suamiku, kamu bekerja keras. Dari sekarang aku akan mengerjakan semua hal besar dan kecil di rumah. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Istri, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu khawatir tentang sesuatu? Suami, aku hanya ingin kamu tahu. Aku akan berusaha sebaik mungkin menjadi istri yang baik. Aku akan memenuhi kebutuhanmu dengan serius. Apa yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu, aku sudah melupakannya. Tapi dari sekarang, aku harap kamu bisa memberiku keluarga yang stabil. Oke. Jangan bicarakan ini begitu pagi. Makin sekarang. Aku masih harus pergi bekerja. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Kamu terus makan. Apakah kamu memberi hadiah? Kami adalah pasangan. Aku bukan kamu, bos. Jangan terlalu sopan. Canggung. Suami, pulanglah lebih awal untuk menunggumu makan. Ngerti? Pulang. Uem. Pulang. Bicara terlalu banyak. Reaksi ini tidak bagus. Atau mungkin mereka belum terbiasa. Dinasti Jin. Ini aku. Apa yang kamu lakukan di kantorku? Aku ada pekerjaan yang ingin dibicarakan denganmu. Jinsha cukup bagus. Kenapa? Lucu ya? Tanpa kamu, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Aku terlihat bagus dengan pakaian ini. Kamu pikir kamu terlihat bagus seperti ini? Sangat tampan. Kamu juga mengenal aku. Aku adalah pria yang suka menggantung. Aku hanya tidak suka pakaian. Tidak pernah punya pakaian. Tidak suka aku. Tapi kamu memakai pakaian yang terbuat dari tulang. Ya, pakaian Jingu cukup bagus. Aku berpakaian lebih baik darinya. Bukankah kamu bilang begitu? Jingu cerah dan muda. Aku belajar darinya. Tapi kamu tahu kamu sedikit timun tua. Cat hijau agar terlihat lebih muda. Hei, kamu berani bilang aku. Oke, aku tidak akan bilang lagi. Apa instruksi pekerjaanmu? Cepat katakan. Gambaranmu sekarang membuatku sangat tertekan. Itu. Bagaimana revisi rencana publikasi Wuxi? Hampir selesai. Aku akan segera memberikannya padamu. Bagus sekali. Kalau begitu aku akan bekerja dulu. Sepertinya efeknya tidak terlalu baik. Kegagalan itu nyata.
Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Membantu mengikat tali sepatumu. IQ hidupmu 0. Ini hadiahku untukmu. Halo Manager Chen. Apa instruksinya? Hasuyu, kamu bercanda. Apa ada masalah apa Tuan Chen? Oh begitu ya. Aku kasih tahu. Papan iklan citra kamu. Light box-nya sudah selesai. Mereka akan pergi ke sana untuk memasangnya lusa. Mau pergi lihat sendiri. Aku tidak punya waktu. Kamu yang atur. Asal sesuai dengan desain sebelumnya tidak apa-apa. Kalau ada masalah, tolong awasi saja. Ini yang mau aku sampaikan. Aku tidak bisa ke lokasi. Jadi aku kasih tahu. Lihat apakah kamu mau pergi lihat sendiri. Kenapa kamu tidak bisa pergi? Aku terkena cedera ringan. Tidak bisa bergerak. Ah, kenapa? Aku tidak sengaja tertabrak mobil. Parah tidak kalau tertabrak mobil? Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Oh, begitu ya? Kamu di rumah sakit mana? Aku akan datang menjengukmu. Halo Chen. Hei Suyu, kamu benar-benar datang. Hei, jangan bergerak. Berbaring saja. Bagaimana niat baik ini? Dan aku minta kamu datang sendiri. Oh, kenapa tidak diterima? Kalau begitu aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Aduh, tanganku sakit. Kamu baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Kamu sangat palsu. Hei, tidak bisa jujur. SSS. Aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Aku takut kamu akan marah. Bagaimana kamu tahu aku akan marah jika kamu tidak memberitahuku? Lalu aku berkata, aku sangat senang dan bersemangat melihatmu. Seperti aku punya istri yang peduli padaku. Di hatiku. Hangat. Hei, yang itu agak panas. Kalau tidak aku akan mencari perawat untukmu. Apa aku melihat kamu bersemangat? Maaf. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Tidak Aku minta apa-apa, tidak apa-apa. Maaf, tidak apa-apa. Mengapa? Aku beritahu kamu. Aku datang untuk melihatmu. Aku hanya ingin membalas budi. Jangan berhayal di siang bolong. Oke. SSS, bagaimana dengan mimpi ini? Masih harus bermimpi. Tapi bukankah kamu tidak melakukan apa-apa? Bisakah kamu masih mengontrol otakku? Aku Aku tidak bisa mengontrol diriku. Lalu kamu pikirkanlah. Aku bisa mengontrolnya bagaimanapun. Aku sendiri tidak merindukanmu. Aduh bos, kamu membuatku ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Aku membuatmu ketakutan. Apa kamu marah padaku? Kamu pikir ini jam 12 malam?
Kamu di sini untuk bekerja atau tidur? Aku apa yang telah aku lakukan selama ini? Aku tidak membuang waktu di sini sepanjang hari. Tidur saja di sini. Pergi ke Departemen Keuangan dan selesaikan gajiku segera. Cepat hilang. Hilang dan hilang. Oh, anak ini. Jangan tinggalkan anak perempuanmu sendirian. Tempat tinggal sendiri. Apa yang hebat tentang itu? Pekerjaan paruh waktu apa? Kakak, kenapa kamu kembali? Suami yang baik. Kamu mau membuatku mati ketakutan. Apa yang kamu lakukan di sini? Kunci rumah tidak diganti. Kunci mobil tidak diganti. Apakah itu disimpan khusus untukku? Lebih baik ganti mobil atau rumah daripada ganti yang baru. Jadi kamu benar-benar siap untuk ganti? Kalau begitu kamu ganti yang baru dan aku akan ganti hati. Kita berdua bersama adalah kekasihmu. Hei, kamu sangat baik padaku 2 hari yang lalu. APA maksudnya? Bagaimana kamu menghitung tagihan ini? Hei Huan Er, aku mohon padamu. Berhenti mendorongku. Aku tidak memaksamu. Sekarang aku kesepian. Aku ingin kamu makan malam dan ngobrol denganku, oke? Boleh? Boleh? Duduk. Halo suami Yang. Apakah kamu hampir sampai di rumah? Makananku hampir siap. Tepat waktu. Tidak maaf. Aku tiba-tiba ada urusan dan tidak bisa kembali untuk makan malam. Kamu tidak perlu menungguku. Makanlah dulu. Suami, kapan kamu akan kembali? Mungkin. Aku mengerti, jaga dirimu. Ya oke. Kalau begitu kamu, minum sedikit alkohol. Oke, tutup saja teleponnya seperti ini. Keluarga Hou sedalam lautan. Wanita di kamar tidur hampir berhasil dalam kultivasinya. Bawa aku pulang, apakah kamu akan menyalakan argo? Aku sudah menyiapkan mobil. Kamu bisa memberikan uang untuk berteduh dari hujan. Benar bahwa orang tua tidak main-main ketika mereka jatuh. Bukankah uang itu tidak baik dan tidak adil? Aku punya. Hanya 20 yuan. Apakah kamu menginginkan cinta? Ini hadiahku untukmu. Jika tidak terlambat untuk
bertemu.